Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Rosmawati. Saya akan mempresentasikan pengertian flowchart keputusan dan flowchart ke dokumen. Pertama, pengertian flowchart keputusan. Flowchart keputusan adalah representasi visual dari alur logika dalam proses mengambil keputusan. Flowchart ini menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan serangkaian keputusan yang diambil berdasarkan kondisi-kondisi tertentu untuk membantu untuk memvisualisasikan alur keputusan secara jelas dan mempermudah pemahaman tentang proses pengambilan keputusan. Kedua, pengertian flowchart atau flow dokumen. Flowchart atau flow dokumen adalah representasi visual dari alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah proses atau dokumen. Ini sering menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu proses, seperti alur kerja, prosedur, atau algoritma flowchart. Flowchart digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang proses tersebut dan membantu dalam analisis, perencanaan, dan pemecah masalah. Contoh membuat flowchart keputusan dari cara membuat telur dadar. Penjelasan flowchart 1. Mulai simbol terminator menunjukkan awal dari flowchart. 2. Siapkan telur, panci atau wajan, mangkok, piring, sendok, garam dan minyak secukupnya. Simbol preparation menyatakan langkah persiapan untuk melakukan langkah berikutnya. Di sini semua alat dan bahan disiapkan sebelum melakukan langkah berikutnya, yaitu membuat telur dadar. 3. Masukkan minyak. Simbol input atau output ini menyatakan langkah di mana kita melakukan input atau masukan. Di sini yang kita input adalah minyak. 4. Nyalakan kompor dan panaskan minyak. Simbol proses menyatakan langkah yang berisi aksi dan proses. Aksi di sini adalah menyalakan kompor dan proses di sini yaitu panaskan minyak. 5. Kemudian tunggu hingga panas. Simbol delay menyatakan waktu tunggu atau delay di sini. Waktu tunggu yang dimaksud adalah menunggu minyak panas. 6. Kemudian pecahkan telur, dikasih garam secukupnya dan diaduk mangkok. Simbol proses saya hubungkan dengan garis putus yang menandakan langkah ini bisa dilakukan diambil sambil menunggu. Waktu delay di sini kita dilakukan sambil menunggu minyak panas. 7. Kemudian simbol decision dengan teks panas digunakan untuk mengecek kondisi apakah minyak sudah panas. 8. Jika minyak sudah panas, masukkan telur ke wajan. Simbol input output menandakan langkah yang memerlukan input. Di sini kita input telur ke wajan. 9. Kemudian tunggu. Simbol delay ini menyatakan kita harus menunggu sampai telur menjadi matang. 10. Sesekali dibalik. Simbol proses berisi aksi berupa dibalik. 11. Simbol decision lagi untuk mengecek apakah telur sudah matang. Jika telur sudah matang, matikan kompor dan tuangkan ke piring. Jika belum, kembali menunggu sampai matang. 12. Lalu simbol input atau output di sini kita menyatakan output dari proses membuat telur dadar yaitu telur siap makan. 14. Selesai. Simbol terminator menyatakan akhir dari proses atau algoritma. Dari panitia menyerahkan surat suara ke siswa atau pemilih. Siswa menerima surat suara, terus memilih calon ketua OSIS, terus menyerahkan surat suara ke ketua OSIS. Ketua OSIS menyerahkan ke panitia, panitia menerima surat suara, perhitungan suara, hasil suara, perhitungan suara diberikan ke guru atau pembimbing, laporan hasil suara, terus pemenang, terus pengumuman pemenang ke panitia dan